Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya Edi Suprihadi. Ketika kita menggunakan R, kita akan banyak menemukan istilah tentang vektor dan data frame. Vektor dan data frame adalah sebuah struktur data yang ada pada R. Untuk lebih jelasnya, mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Secara dasar, struktur data di R itu ada dua, yaitu yang pertama adalah satu dimensi, dan yang kedua adalah dua dimensi. Nah, satu dimensi itu yang secara umum adalah dia berbentuknya adalah vektor. Dan yang kedua, dua dimensi itu secara umum adalah sebuah data frame. Nah, vektor itu adalah deretan data, mirip seperti array, tapi bedanya kalau vektor itu dia kapasitasnya atau panjangnya itu dia fleksibel. Nah, kalau data frame dia berbentuk seperti tabel, seperti gini ya. Namanya dua dimensi, di mana ada kolom dan baris. Nah, data frame ini adalah sangat penting dalam pemrosesan data di R secara statistik maupun yang lainnya. Nah, ini kita bahas tadi ya, bahwa vektor adalah sebuah media untuk dapat menampung deret data dengan jenis yang sama. Sebagai contoh di sini adalah saya membuat sebuah vektor dengan nama isinya adalah Edi, Della, Semi, ini adalah string semua. Ini adalah string ya. String, jadi kita nggak bisa campur. Yang kedua adalah berjenis tanggal. Sebagai contoh sebuah vektor recdate. Di sini adalah tanggal, berbentuknya formatnya tanggal ya. Di mana format tanggal itu secara umum adalah tahun, kemudian bulan dan tanggal. Ini juga bentuknya harus sama semua. Yang ketiga adalah contoh. Ini sebuah contoh vektor dengan nama berat. Jadi ini adalah sebuah angka atau numerik. Dalam R ada dua jenis, yaitu integer dan double. Kalau double bisa menampung pecahan, sedangkan integer dia adalah bilangan bulat. Kalau data frame itu adalah sebuah media untuk menampung deretan data secara dua dimensi, seperti tabel tadi sudah kita bahas di depan. Nah, setiap kolom adalah sebuah vektor, sehingga sebuah data frame terdiri dari lebih dari satu vektor. Jadi misalkan ini ada sebuah data frame, di sinilah dia berbentuknya vektor, 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 dan seterusnya. Oke. Nah, ini sebagai contoh adalah sebuah data frame yang telah didapatkan dari mengimport sebuah tabel CSV. Jadi di sini adalah barisnya nih, ada barisnya. Dan ini adalah sebuah vektor atau kolom. Di sini vektor patient ID atau kolom patient ID. Di sini kolom gender, age, lalu nationality, province, dan seterusnya. Ini adalah sebuah vektor. Ini dengan jenis variabel date. Ini string, ini string, ini integer, ini string, dan ini integer. Oke. Nah, sekarang kita coba memanipulasinya menggunakan R. Baik, kita mulai memanipulasi dengan R. Di sini saya menggunakan RStudio supaya mudah. Dan saya juga menggunakan sebuah
script saja supaya bisa di copy paste. Baik, kita coba sekarang menggunakan R untuk membuat vektor dan data frame. Sebagai contoh di sini saya membuat sebuah vektor dengan nama C. Kita bisa isi datanya misalkan Edis Bella Semi. Oke, ini kalau saya run, di sini ada tombol run. Di sini akan terbentuk sebuah objek dengan nama. Dia berbentuknya, isinya adalah karakter atau string ya. Terdiri dari 3 data, 3 item di dalamnya. Sebagai contoh lagi, kita bisa akan membuat sebuah vektor dengan nama berat. C, kita bisa isikan datanya misalkan 70, 60, dan 80. Ini kalau kita run, di sini akan terbentuk sebuah objek baru dengan nama berat. Isinya sama ya, 3 item, dia bentuknya numerik atau 6. Oke. Nah, sekarang kita membuat sebuah vektor dengan menggunakan loop, for loop ya, dengan sedikit bahasa program. Berarti kita di sini yang pertama adalah membuat sebuah vektor kosong. Nah, ini adalah sebuah vektor kosong dengan nama X. Kemudian for I in 1 sampai berapa, misalkan 3 item. Kemudian X ke I diisi dengan misalkan I kali 3. Oke, berarti ini coba kita run. Membuat vektor kosong. Nah, ini ada X tapi 0. Oke. Lalu for. Nah, di sini nilai X adalah 369. Karena kan I kali 3. Berarti kalau I-nya 1, dia akan mengisikan 3. Ketika I-nya 2, dia mengisi 6. Ketika I-nya 3, dia mengisi 3 kali 3, jadi 9. Untuk mengakses nilai sebuah vektor, kita bisa tulis indeksnya. Sebagai contoh, kalau nama kedua, coba ini saya run, keluarnya adalah Della. Berarti di sini adalah 1, indeks ke-1, indeks kedua, dan indeks ketiga. Di sini agak sedikit berbeda dengan bahasa program pada umumnya, di mana vektor atau array itu mulai dari 0, tapi kalau dalam R dia mulai dari 1. Oke, sekarang berat saya mau tampilkan 80, berarti berat ke 3. Kita run, nah ini hasilnya 80. Kemudian X ke 1 harusnya keluarnya 3. Oke. Nah, sekarang kita mencoba data frame. Jadi data frame itu sebenarnya adalah kumpulan dari vektor-vektor sehingga dia membentuk sebuah data frame. Data frame sendiri itu bisa dibuat dengan cara import file berbentuk CSV atau spreadsheet yang lain seperti Excel atau ODT ya. Kita sekarang coba mulai membuat data frame dari 0. Data frame itu adalah kumpulan dari vektor. Nah, dari vektor-vektor yang ada ini, kita punya vektor nama, vektor berat, dan X. Kita bisa jadikan satu. Kita bisa masukkan ke dalam sebuah data frame. Jadi, ketika kita sudah punya vektor ini,
kita sekarang tinggal membuat sebuah data frame. Sebagai contoh, instruksinya adalah sebagai contoh df inilah sebuah data frame, data titik frame, nama, berat, dan X. Jadi nanti isinya adalah vektor ini dimasukkan ke kolom, jadi kolom nama, ini kolom berat, dan X adalah kolom X. Coba kita run. Nah, di sini kita punya sebuah objek baru dengan nama df. Di sini adalah bentuknya adalah data frame atau data. Kalau kita detailkan, dia punya vektor nama tadi ya, nama dan berat dan X, dengan isi nilainya adalah edis della semi buat nama, 70, 60, 80 buat berat, dan 369 buat X. Jadi cara membuat data frame dari manual adalah kita buat vektornya dulu, kemudian kita masukkan ke sebuah objek data frame dengan perintah data frame. Inilah vektor-vektor yang akan dimasukkan. Sekarang kalau kita mau tampilkan, ketik df, kita run. Nah, ini adalah isi dari data frame kita, yaitu nama, berat, dan X. Oke. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah data frame dengan looping. Seperti tadi kita membuat loop menggunakan vektor, sekarang kita menggunakan loop untuk membuat sebuah data frame. Caranya seperti ini. Jadi kita yang pertama, sebagai contoh, ini adalah kita membuat sebuah data frame df1 dengan data frame kosong. Perintahnya adalah seperti ini. df1 data dot frame, ini masih kosong ya. Kemudian kita loop dengan for i sampai misalkan 3 data. Kemudian df1 rbind df1 diisi dengan data frame n sama dengan 1, y sama dengan i kali 2. Jadi kita nanti punya dua kolom n dan y. Oke, kita coba run. Kita run. Ini adalah membuat sebuah data frame. Ini data frame df1 sudah terbentuk tapi masih kosong. Kemudian kita for. Nah, sekarang df1 sudah terbentuk dengan isi n dan y. N-nya tuh 1, 2, 3 karena kan dia n sama dengan i, karena i berputar dari 1, 2, dan 3. Y-nya adalah 2, 4, 6, yaitu i kali 2. Ini kalau kita keluarkan df1 bentuknya menjadi seperti ini. Oke, di sini kita punya dua buah data frame yaitu df dan df1. Sekarang kita bisa menggabungkan dua df ini, dua data frame ini menjadi satu. Sebagai contoh di sini kita buat objek baru. Sebagai contoh df2. Ini diisi dengan df. Kemudian df2 si bind, kolom bind maksudnya ya, df2, df1. Oke, coba kita jalankan. Ini kita membuat sebuah df, kemudian kita run lagi. Nah, ini kita df2, isinya adalah gabungan dari df dan df1. Kita coba keluarkan df2. Oke, jadi edis della x, n, dan y. Untuk mengakses elemen dalam data frame, kita sebutkan data frame-nya. Sebagai contoh, ini df2. Kolomnya pakai $,
misalkan nama, terus baris keberapa, baris keberapanya misalkan 2. Nah ini akan keluar Della. Contoh yang lain misalkan berat ke 3 80, kemudian N ke 1, oke 1. Atau kita bisa langsung menulis kolomnya. Jadi adalah df2 ini baris dan ini kolom. Jadi baris ke-1, kolom ke-2. Jadi 70. Kalau saya mau mengeluarkan 9, berarti baris ke-3, kolom ke-3. Jadi df2 3,3 9. Data frame itu juga bisa kita buat dengan mengimport dari file seperti CSV atau Excel atau ODT dan sebagainya. Ini sebagai contoh saya punya sebuah file CSV, kita import sebagai contoh pasien ini. Oke, ini yes, import. Nah, ini adalah sebuah data frame hasil import dari file CSV. Di sini bisa terlihat ada ini patient, ada 8 variabel atau 8 kolom, 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita bisa lihat formasinya bahwa pasien ID ini bentuknya adalah integer, gender, karakter, age integer, nationality string atau karakter, province string juga, string integer untuk contacted with, kemudian confirm date itu dia string. Nah ini seharusnya adalah berbentuk date, tapi secara default si R ini dia akan mengimport apapun yang bukan numerik menjadi string. Kita bisa rubah format ini menjadi date karena dalam pengolahan statistik biasanya date itu terkait dengan time series itu dan lainnya, itu memang harus formatnya date. Nah untuk itu kita caranya untuk merubah format ini yaitu dengan perintah. Ini adalah nama objeknya pasien, ya pasien nama objeknya. Kemudian kolomnya adalah confirm date. Ini kita rubah caranya as date. Ini as date. Pasien confirm date. Jadi ini instruksi untuk merubah format confirm date ini menjadi date. Nah di sini akan berubah menjadi convert date adalah date. Oke, dalam sebuah data frame kita kalau ingin menampilkan kolom-kolom tertentu, kita bisa dengan menggunakan perintah pasien. Misalkan ya, ini objeknya pasien. Kemudian ini tadi baris dan kolom ya. Ini baris dan kolom. Ini barisnya boleh saja bebas. Misalkan barisnya bebas, kolomnya saya pengen kolom pertama, kedua, dan kelima. Nah ini akan menampilkan barisnya bebas berapa aja semuanya. Kemudian kolomnya saya pengennya filter 1, 2, 5 saja. Oke. Misalkan saya pengen menampilkan juga barisnya cuman 1,
1 sampai 5. Oke, berarti akan keluar hanya 5 baris, baris ke 1 sampai ke 5, atau misalkan 10 sampai 25 misalkan. Ya, ini akan muncul baris ke 10 sampai 25. Baik, ini adalah fungsi dasar tentang vektor dan data frame pada R. Demikian, sampai ketemu pada video berikutnya.